Halo coy, masih ingat gak Raja Harimau? Udah hampir setengah tahun Mimin baru bisa melanjutkan kelanjutan ceritanya. Sebab Mimin super duper sibuk. Alhamdulillah, hari ini Mimin bisa lanjutin lagi. Sebelum masuk ke alurnya, alangkah baiknya kita flashback dulu agar ingatan kita semua tertuju ke isi ceritanya. Pada waktu itu, ada seorang pemuda yang bernama Wang Fan. Dirinya kehilangan seorang kakak yang telah dibunuh oleh orang misterius. Hampir 1 tahun akhirnya ia menemukan pelaku pembunuhan kakaknya. Dan yang menariknya lagi, Wang Fan berkesempatan untuk menjadi the next one yang memiliki kekuatan tertinggi di dunia bela diri. Ya, hal itu dikarenakan ia mendapatkan sebuah benda yang jatuh ke sungai. Agar jelasnya lagi, kalian bisa cek di playlist agar lebih paham ceritanya coy. Yuk kijok bahiring sana. Wang Fan saat ini bertemu dengan Changlong, di mana Changlong salah satu dari 4 pendekar terkuat yang ada di muka bumi ini. Hal itu tentunya akan merusak singgasana keharmonisan dunia coy. Sebab tujuan Changlong ini ialah menguasai dunia dengan keserakahannya. Sehingga Wang Fan berupaya untuk membunuh agar menggagalkan rencana jahat Changlong. Begitupun dengan Li Renling dan Li Hua, ia juga ingin menggagalkan rencana Changlong. Sehingga untuk sesaat mengurungkan waktunya untuk membunuh Wang Fan. Kali ini memindahkan misinya dulu, yakni untuk membunuh Changlong. Namun rupanya kekuatan Li Renling dan Li Hua tak sebanding dengan Changlong. Changlong dengan mudahnya mengalahkan mereka berdua. Sehingga terjadilah kekacauan saat di sini. Mereka berdua kalah dan lari dari medan pertempuran ini. Sehingga ada si dia memerintahkan bawahannya untuk mengejar para Li Renling dan Li Hua. Kini giliran Wang Fan yang menghadapi Changlong. Ya, Wang Fan alias Raja Harimau dianggap telah melanggar hukum kota Dewa Iblis ini coy. Sebab ia telah mengeluarkan teknik terlarang. Namun Changlong tak takut sedikit pun dengan pemuda bertopeng ini. Sebab ia tahu jikalau efek teknik tersebut habis, maka Raja Harimau akan lemah lalu kalah dan berakhir kematian di tangan Changlong. Raja Harimau juga tak takut sedikit pun terhadap Changlong. Karena pada sejatinya ia berdiri di sini memegang sebuah janji, yakni membunuh Changlong dengan tangannya sendiri. Changlong pun langsung menggertak Raja Harimau, ya dengan tujuan agar dia takut. Namun Raja Harimau tak gentar sedikit pun. Wang Fan alias Raja Harimau menganggap gertakan tersebut hanya tingkah laku sembrono alias tidak lucu sedikit pun. Bahkan Wang Fan pernah membaca di sebuah buku sejarah. Lalu ia ungkapkan langsung kepada Changlong. Seharusnya Changlong sudah mati 50 tahun yang lalu. Namun dikarenakan ia memiliki kemampuan menjadi dewa bela diri emas, sehingga ia masih hidup dengan keberuntungan yang ada. Keberuntungan itu sudah kita saksikan bersama-sama, yakni di saat Changlong dengan mudah mengalahkan Li bersaudara, yakni Li Renling dan Li Hua. Namun pertarungan tadi membuat Wang Fan sedikit banyaknya bisa mempelajari kelemahan Changlong. Seperti yang dilihat oleh Wang Fan saat ini, keadaan Changlong mulai melemah. Alasan tersebut dikarenakan Changlong tidak bisa menghabisi nyawa Li bersaudara. Changlong malah membiarkan mereka lolos untuk lari dari pertarungan. Artinya Changlong juga kelelahan dikarenakan faktor usia.
Jadi hari ini adalah kesempatan emas bagi Wang Fan untuk membunuh Changlong. Dan mari kita katakan bersama-sama, sehingga terjadilah. Wang Fan menggunakan teknik hujan salju untuk menyerang Changlong, namun masih bisa ditahan oleh Changlong dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya. Kalau seperti ini terus, akan membahayakan keselamatan Wang Fan. Ia pun memakan ramuan untuk menambah sinergi yang ada di dalam tubuhnya. Dan benar, hal itu sangat berguna sekali, coy. Di mana Changlong dapat ia serang dengan tombaknya. Atas kejadian ini, setidaknya membuat tenaganya mulai berkurang. Sehingga para prajurit mengetahui akan hal itu. Di mana para prajurit langsung mengajarnya yang kala itu Raja Harimau mendatangi ke arah Changlong yang berada di dalam kuil. Tapi lihatlah, dengan sekali ulti, Changlong mati di tangan pemuda berbakat yang bernama Wang Fan, alias Raja Harimau Perak. Ya, kali ini Wang Fan tidak bisa lagi untuk terus bertarung. Ia pun mengambil dua benda di kuil ini, sementara Changlong mati, sedangkan Wang Fan lari untuk menstabilkan kondisinya. Hingga berada di luar gerbang kota iblis, akhirnya Wang Fan terjatuh. Dengan waktu yang tepat, kuda juga Xiao Bai membawa Wang Fan yang kala itu tubuhnya sudah terbaring lemah tak bertenaga. Sementara di kuil istana ada Zhao, ia membaca sebuah surat bahwa pemburu Raja Harimau Perak telah jatuh ke jurang Qianren. Sehingga Zhao langsung on the way menuju ke tempat Dekan dan klan pedang tirani berkumpul. Singkatnya, ada Dekan yang sudah mendapatkan kabar bahwa Wang Fan telah mampu menggagalkan rencana Changlong. Ia di sini sangat bersyukur atas kerja keras Wang Fan tersebut. Sebab jika Changlong dibiarkan, terutama ras manusia akan berada dalam masalah besar. Di mana kala itu, Dekan juga bersiap bertarung melawan para klan pedang tirani. Tak lama kemudian datanglah Li Xindao sembari mengatakan bahwa Raja Harimau Perak harus dibunuh. Lu Xing menyangkal sebab Li Xindao ikut-ikutan masalah ini juga. Sebab pada sejatinya Raja Harimau hanya berurusan dengan klan pedang tirani, tidak dengannya. Li Xindao marah kepada Lu Xing sebab dirinya tak harus diberikan saran oleh mereka yang berasal dari klan pedang tirani Matahari. Namun Dekan dengan tegasnya, siapapun yang berani menyakiti, apalagi membunuh muridnya, maka akan tahu akibatnya. By the way, Li Xindao berasal dari kelompok terkuat, coy, yakni berasal dari kelompok Dewa Bela Diri Emas. Li Xindao menegaskan bahwa dirinya tak ingin sedikit pun diberikan sebuah saran. Di sini Dekan meminta kepada Zhao untuk menghentikan kebiasaan buruk yang dilontarkan oleh Li Xindao dengan token 1000 emas. Sebab Dekan ingin melihat murid-muridnya suatu hari nanti akan menjadi dewa bela diri emas. Pada akhirnya, Zhao dan Li Xindao sama-sama terpancing emosinya. Sehingga mereka bersiap untuk melakukan pertarungan. Sebelumnya, Li Xindao bersumpah, meski Zhao sekalipun tak akan bisa menyelamatkan Raja Harimau dari kematian. Sebab Li Xindao tahu klan pedang tirani Matahari sudah bekerja sama dengan ras iblis untuk membunuh Raja Harimau. Jadi persentase keselamatan Raja Harimau sangat kecil.
五阳霸刀族死。老弟放箭。无声，你以为有赵寒？说起来，我也想与。 Namun di sela-sela itu ada Lozing yang sempat menghentikan pertarungan. Bahwa dia sangat-sangat menunggu kesempatan ini. Dirinya yakin Raja Harimau jika bertemu dengan para pemburu nyawanya, ya para kelompok Dewa Bela Diri Emas maksudnya coy. Lozing berani bertaruh bahwa Raja Harimau tak akan selamat dari ajalnya, meskipun menggunakan teknik terlarang sekalipun. 但这次至少能发挥点作用，绝不让他活着走出天妖大峡谷。以后不能使用禁忌秘术了。 Scene berpindah di mana Wang Fan saat ini sedang berkultivasi untuk memulihkan kembali kondisinya yang saat sebelumnya telah melangsungkan pertarungan melawan almarhum Changlong. Ya, di mana setelah kejadian tadi membuat Wang Fan tidak bisa lagi menggunakan teknik terlarang. Sebab kekuatan Changlong yang berasal dari Dewa Bela Diri Emas sangatlah kuat. Wang Fan terselamatkan oleh ramuan obat yang dikonsumsinya tadi coy. Seandainya tidak ia makan, kemungkinan besar nyawanya juga akan dalam bahaya. Hal paling kecil tak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Bahkan hal terburuknya yakni sebuah kematian. 黄金武神带来的损耗太厉害了，以后不能使用禁忌秘术了。 Xiao Bai akhirnya mendatangi ke tempat Wang Fan karena melihat ia sadar. Xiao Bai beranggapan bahwa sahabatnya ini sesosok pemuda yang suka cari mati. Ya untungnya ada Xiao Bai dan kudanya yang menyelamatkan nyawa Wang Fan. Ya, hari ini Wang Fan merasakan bahwa dirinya akan menerobos lagi coy. Yakni ke tingkatan lebih tinggi. Ya, selanjutnya yakni ke ranah kolam hati roh ungu. 我觉得再给我一段时间，有把握突破至紫气星直境下。这次损耗太狠了，有点不破。 Di sini Xiao Bai memberikan pil iblis untuk kelangsungan sahabatnya ini. By the way, pil tersebut hanya dapat disempurnakan oleh kaum iblis. Dengan itu juga, Wang Fan diharapkan bisa membuka titik meridian emas. Dan satu lagi, kuda yang bernama Sandian telah berubah, yakni mengalami kenaikan level. Dengan dua kabar bahagia ini, tentunya akan menambah kehebatan Wang Fan coy. Ya, kudanya akan jauh lebih kuat larinya. Dan memiliki tenaga super untuk kelangsungan Wang Fan saat di keadaan aman maupun terancam. 这么快？不对，山妖跑一圈，这可是俏兵了。闪电现在是真闪电了，3个呼吸的时间已经属于马类妖兽的佼佼者，完全可用，所以我给它使用了10枚。葫芦那是力武丹，人和妖兽。 Sementara di tengah hutan, mereka para musuh masih mencari keberadaan Raja Harimau Perak. Menurut binatang iblis, Raja Harimau sudah memasuki hutan iblis surgawi. Selain itu ada juga kuda dan binatang iblis yang memiliki kekuatan di ranah kolam hati roh ungu. Ya, Raja Harimau telah berhasil lari menggunakan bantuan kedua binatang miliknya. Di mana di sini ada dua kubu yang saling bertabrakan coy. Ada keluarga Lin yang meminta Bulan dan lainnya untuk mengurungkan niat bertarung. Li Renling menyarankan bagaimana jika sebaiknya mengalahkan Raja Harimau dulu, baru melanjutkan masalah yang kedua kubu ini hadapi. Akhirnya mereka, yakni dua klan bergabung untuk mengalahkan para binatang iblis penjaga hutan ini. Ya, di mana kekuatan para binatang iblis ini, kekuatannya hampir setara dengan mereka yang ada di sini coy. Jadi, mereka juga beranggapan bahwa Wang Fan pasti tidak akan bertahan lama di hutan ini juga. 这里的妖兽数量无可估量，与你我同等境界层次的也不知有多少，真。 是不是该再来一次大闹天？ Sementara itu Wang Fan sudah berhasil menerobos dengan cepat. Hal itu dikarenakan bantuan dari Changlong. Sebab banyak sekali pelajaran yang didapat Wang Fan saat melangsungkan pertarungan sebelumnya. Pada akhirnya, Wang Fan pun memutuskan untuk kembali ke akademi setelah sekian lama berpetualang di kota iblis. 我已经跟他们友善的打过招呼了。 Kembali ke tengah hutan, binatang iblis mulai menyerang mereka. Ya, hal itu disebabkan Wang Fan yang memiliki sahabat yang bernama Xiao Bai. By the way, Xiao Bai adalah raja dari segala binatang iblis coy. Sehingga para binatang iblis menuruti apa saja yang ia inginkan.
Salah satunya menyerang para musuh-musuhnya ini. Terbesit kabar bahwa Raja Harimau Perak telah melarikan diri dan juga menyerang beberapa prajurit. Sedangkan Xiao Bai menyerang Li Renling, namun dirinya masih selamat karena bala bantuan datang di waktu yang tepat. Ya, kali ini Wang Fan dikejar oleh kawanan para musuh. Untungnya dengan kecepatan kuda miliknya, ia mampu selamat saat di perjalanan menuju pulang. Bulan saat ini sudah berada di tengah gunung salju. Ia mengatakan bahwa Raja Harimau akan lewat jalan sini, yakni untuk menuju pulang. Dan benar, pada akhirnya Tuan Muda bertemu dengan Raja Harimau Perak. Di sini tanpa banyak basa-basi, Tuan Muda langsung bertarung melawan Wang Fan si Raja Harimau Perak. Di mana Tuan Muda tak berdaya, alias masih berada jauh di bawah kekuatannya dibandingkan Raja Harimau. Wang Fan mencoba untuk tidak meladeni permainan ini, sebab musuhnya terlalu banyak coy. Segala cara mereka lakukan untuk menangkap si Raja Harimau Perak. Namun hal itu percuma saja. Wang Fan mampu melewati rintangan demi rintangan dengan mudah. Sampai di mana ia berhasil melakukan perjalanan menuju ke akademi. Melanjutkan pertikaian Dekan. Ya, Dekan dengan kekuatannya mampu membantai para musuhnya. Disinilah pertemuan yang sudah lama mereka nantikan akhirnya terjalin jua. Di mana Wang Fan dan Dekan saling bisa bertatap muka secara langsung. Ya, kakek Dekan kemudian menyeru pasukan untuk mundur. Sebab di depannya ada klan iblis. Jika ini terjadi, maka akan menguntungkan kelompok pedang tirani matahari. Di sini Yao Li, petinggi dari klan iblis, sangat marah terhadap bawahannya yang tak becus melaksanakan tugas. Ya, rencana mereka telah pupus. Yang tadinya ingin menangkap Raja Harimau, ditambah lagi dengan kegagalan membunuh Li Renling dan saudaranya. Meski begitu, Yao Li tetap akan melangsungkan pencariannya terhadap Li Renling, sebab ia tahu Li Renling tak jauh dari tempat ini. Singkat cerita, Wang Fan dan Dekan sudah berada di akademi. Di sini Wang Fan meminta Dekan untuk mengaktifkan ranah dewa bela diri emas. Di sini Wang Fan juga meminta Dekan untuk memberikan gigi harimau kepada wakil Dekan. Dan tulang ini diberikan kepada adik Lu untuk kelanjutan kultivasinya. Dekan kemudian mengatakan kepada Wang Fan bahwa seseorang yang telah diutusnya menjadi Raja Harimau palsu dipintanya untuk mundur dulu. Ya, hal itu dengan tujuan agar suasana kembali dingin. Artinya untuk beberapa waktu ke depan Raja Harimau tidak akan muncul, kecuali dengan catatan dunia sedang tidak baik-baik saja. Singkat cerita, Qian mengabarkan kepada Wang Fan bahwa Yao Li menantang Bai Wang dan Li Renling, dan mereka berdua sudah menerima tantangan tersebut. Nah, tak lama kemudian Wei Tong juga datang ke sini coy. Di sini Wang Fan meminta Wei Tong untuk merahasiakan sebuah rahasia besar yang akan diungkapkan Wang Fan kepada Wei Tong. Meskipun mempertaruhkan nyawa, Wang Fan berharap agar Wei Tong tetap memegang rahasia ini. Ya, yakni sebuah tulisan di buku yang Wang Fan baca, tepatnya di halaman 385. Ada sebuah teknik rahasia, yakni teknik pembalik tulang ilahi. Teknik tersebut hanya ditemukan di Gunung Dewa Bela Diri coy. Ya, barang siapa yang dapat mempelajari teknik tersebut maka akan mampu memberikan perlawanan terhadap musuh meskipun 1000 klan sekaligus. Mantap. Ya, isi buku tersebut terlihat mudah coy, namun sangat sulit untuk dijalankan, apalagi untuk menguasai teknik tersebut. Di sini Wang Fan menyarankan Qian dan Wei Tong untuk mencari kebenaran akan teknik tersebut, yakni dengan catatan mereka tetap merahasiakan hal ini dulu.
Sebab semua orang bisa saja membaca dan memahami arti kata ini, tapi tidak dengan menggunakan teknik yang benar. Ya, kata alias isi buku tersebut masih membuat Wei Tong ragu akan kemasyhurannya. Tapi di sisi lain, alasan kenapa Wang Fan membocorkan rahasia ini terhadap dua sahabatnya agar tugasnya menjadi Raja Harimau sedikit lebih enteng, di mana musuhnya kini semakin banyak saja yang datang ingin membunuhnya.